Oke, rekan-rekan akses legal, hari ini kita punya sesuatu yang spesial. Tapi karena memang hari yang spesial buat bangsa kita, di awal kita ingin mengucapkan selamat Dirgahayu untuk Indonesia yang ke-75. Kita merdeka dulu ya. Ya, untuk bahasa Indonesia. Merdeka! Baik. Sebelum kita mengulas apa yang ada di toples ini, ya, kita bersama rekan-rekan yang duduk di sini sambil santai ingin bermain. Kita ingin bermain yang tidak jauh dari profesi kita. Kenapa? Karena kita semua adalah advokat. Ya, tadi kita sudah saring challenge. Kita tidak tahu apa isi toples ini, tapi yang pasti di toples ini ada topik hukum. Bukan sepakat. Bukan undian berhadiah. Ada hadiah nanti belakangan. Saya kira ini arisan. Oke, kita boleh ngambil dengan cara arisan. Di dalam toples ini ada topik hukum dan kita sepakat siapa yang dapat topik apa harus berani menyampaikan dan mengulas topik itu dan siap ditanya. Boleh ngambil ulang nggak? Nggak boleh. Wah. Nggak boleh. Itu tantangannya. Dan kita siap ditanya apa saja oleh kita semua. Ya kan? Kenapa? Lawyer harus siap. Gitu ya. Tantangannya ya. Sepakat ya? Sepakat. Jadi kita akan masuk di seri baru dari akses legal yang kita sebut dengan Law in Book. Kemasannya tidak buku, kemasannya pelintingan, isinya nanti tulisan, ya. Nanti siapa yang dapat kedua, ketiga, pertama, baiknya kita undi juga agar kita siap, biar fair ya. Oke ya. Saya kocok dulu ya. Siapa aja boleh ngambil duluan deh. Saya ambil duluan deh. Omang, nah ambil Mang. Ayo, Ya, Sugeng. Kesian. Oke, biar fair saya terakhir ya. Oke, Dujin. Like ini segel ya? Segel ya? Utuh. Oke. Oke. Siap. Ya. Waduh. Tukar. Wah, satu kali. No. Boleh tukar? Nggak bisa. Rule kita komit ya. Pokoknya apa yang didapat, ya kan, semampunya kita Nggak boleh jelaskan. tukar. Itu aturannya. Ini kan challenge kita begitu kan? Oke ya, semampunya, ya kan, apapun harus siap ya. Bang dapat apa? Saya dapat syarat sahnya perjanjian. Usian. Saya dapat silent agreement. Bener nggak? Coba bener nggak? Perjanjian diam-diam ini. Nanti jelasinnya bahasa Inggris ya? Oh enggak. Ini kan istilah. Ya, suka. Saya dapat surat kuasa. Weh, gampang itu. Saya dapat alternative dispute Nah, resolution. ini juga jelasinnya bahasa Inggris. Merah. Oke, gini. Kita lanjut ya. Sekarang biar adil, kan ceritanya kita mau siap semua nih, ya kan? Sekarang kita undi siapa yang duluan. Ya kan? Tidak diurut, diundi siapa yang duluan. Jadi acak materi ini ya. Kalau gitu Om Pimpa saja. Oke. Om Pimpa alai lo gambreng. Aduh, Wah. suka. Oke, suka first. Lanjut yang kedua, giliran kedua. Ya, kedua. Om Pimpa alai lo gambreng. Ya. Duluan. Berdua. Ayo, lanjutkan Om Pimpanya. Jangan, shoot. Oh ya, shoot ya. Nah. Wah, saya terakhir. Siap. Terakhir yang ketiga. Ya. Yang keempat. Ya, Oke, ready. silakan. Kopi dulu. Kopi dong. Oke, ready. Saya yang pertama ya. Ya, silakan. Surat kuasa. Oh. Jadi sederhananya surat kuasa adalah suatu perjanjian atau persetujuan dari seseorang yang memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakili dirinya melakukan suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Itu perlu digarisbawahi. Perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.
Sederhananya itu pemberian kuasa. Terus hal yang penting juga dari pemberian kuasa adalah unsur-unsur pemberian kuasa, yang itu ada 3. Yang pertama ada persetujuan atau kesepakatan. Jadi pemberi kuasa dan penerima kuasa harus sepakat nih tentang pemberian kuasa ini, tentang tindakan mewakili ini harus sepakat dulu. Kemudian yang kedua adalah tentang sesuatu hal perbuatan hukum yang dikuasakan itu apa, harus sifatnya khusus, nggak boleh secara umum. Jadi mewakili untuk apa itu harus khusus. Kemudian yang ketiga adalah atas nama pemberi kuasa. Jadi tindakan itu dilakukan oleh si penerima kuasa atas nama pemberi kuasa. Tujuannya adalah ke siapa tanggung jawabnya itu melekat. Jadi kalau misalnya nggak ada atas nama pemberi kuasa, nanti penerima kuasa yang menerima tanggung jawab atas itu. Oh, berarti artinya pemberian kuasa ini sama dengan perjanjian ya? Pemberian kuasa ini adalah salah satu bentuk dari perjanjian. Kalau perjanjian kan ada perjanjian yang sepihak, ada perjanjian yang timbal balik. Yang timbal balik itu contohnya jual beli, jadi ada hak kewajibannya itu timbal balik. Kalau kuasa itu sepihak, jadi ada seseorang yang memberikan kuasa ke orang lain, dan yang penerima itu sifatnya nerima aja pemberian kuasa itu. Nah, karena sepihak ini juga jadi kuasa itu boleh dicabut oleh pemberi kuasa kapan saja gitu. Karena jadi kalau misal perjanjian timbal balik kan berakhirnya itu harus kesepakatan dua belah pihak nih. Kalau pemberian kuasa karena dia perjanjian sepihak, si pemberi kuasa bisa cabut kapan saja pemberian kuasa itu. Nah, ini nih gimana nih kalau misalnya ada kuasa dalam perjanjian jual beli, apakah disebut kuasa mutlak? Ya itu banyak yang keliru sih sebenarnya, Bi. Kalau misalnya kita bilang itu kuasa mutlak ya. Nah, kita ulang sedikit lah. Jenis-jenis pemberian kuasa yang biasanya ada itu kan yang pertama pakai menggunakan akta otentik. Kemudian ada pakai surat buah tangan boleh. Kemudian pakai lisan pun boleh kuasa. Misalnya tolong dong wakilin saya ke situ, itu juga pemberian kuasa. Nah, terkait pertanyaan beli itu, jadi ada klausul, bukan klausul sih, ada peraturan yang melarang penggunaan kuasa mutlak dalam pemindahan hak atas tanah. Ya, betul. Itu ada aturan itu. Jadi untuk memindahkan hak atas tanah itu dilarang menggunakan kuasa mutlak. Kita harus tahu dulu kapan suatu kuasa itu disebut kuasa mutlak. Tadi kan udah sempat saya sampaikan kalau kuasa itu harus ada klausul dapat ditarik oleh pemberi kuasa, ya kan? Jadi ketika suatu kuasa memuat klausul tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa, itu dia jadi kuasa mutlak. Nah, kita bedain sekarang kuasa yang ada dalam perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli itu kan sebelum buat akte jual beli kan ada namanya perjanjian jual beli dan kuasa. Ya. Nah, kuasa yang di situ tuh memuat dia bahwa kuasa itu tidak dapat ditarik kembali oleh oleh pemberi kuasa. Jadi kan kesannya itu memang mutlak, kesannya itu memang jadi kuasa mutlak. Tapi coba diperhatikan di akte tersebut pasti ada klausul bahwa akte kuasa ini mengikuti dan menjadi satu kesatuan dengan perjanjian sebelumnya. Jadi sebenarnya yang membuat unsur mutlaknya itu hilang adalah karena kuasa ini adalah akte pelengkap dari perjanjian yang sebelumnya. Jadi kalau perjanjiannya ini batal, kuasanya juga batal gitu. Tapi nggak boleh dicabut kembali karena pemberi kuasa udah menerima pembayaran lunas. Jadi ya itu bukan sebuah kuasa mutlak kalau kuasa yang mengikuti sebuah perjanjian jual beli. Nah, kemudian yang terakhir tentang kuasa yang penting juga adalah kapan sih suatu kuasa itu berakhir kan gitu. Ya. Kapan suatu pemberian kuasa berakhir? Yang pertama dicabut oleh pemberi kuasa. Itu kan pasti berakhir. Kemudian yang kedua, misal pemberi kuasa meninggal dunia, itu pasti berakhir. Kemudian yang ketiga, boleh juga penghentian kuasa itu dari si penerima kuasa ketika dia si penerima kuasa ini melakukan bersurat atau membuat pernyataan penghentian sebagai penerima kuasa. Itu juga salah satu bentuk berakhirnya pemberian kuasa. Oke ya. Oke ya. Sip. Kedua. Cakep. Next. Khalid. Siapa yang kedua? Kedua, Khalid. Wes, bahasa Inggris nih. Ini bagusnya saya masih sempat mikir tadi ya. Untung dapat yang kedua.
Oke, saya itu kebagian alternative dispute resolution. Ya gampangnya mungkin maksudnya alternatif penyelesaian masalah lah. Kan ada beberapa hal ya. Saya ingin mulai dari bahasa alternatif dan menyelesaikan masalah itu. Secara umum kalau ada persoalan hukum, kan rata-rata kita memahami jalurnya di pengadilan. Tapi topik ini tidak berurusan selalu dengan harus selesai di pengadilan gitu. Nah, yang namanya alternative dispute resolution itu mungkin ini bagian dari hulu dari penyelesaian perkara. Gitu ya. Sebelum orang ujuk-ujuk bersengketa terus kemudian mencari keputusan yang final di pengadilan. Itu dulu catatannya satu. Nah, apa saja kira-kira bentuk-bentuk dari alternatif ini? Namanya alternatif kan pasti ada lebih dari satu, gitu ya. Apa saja kira-kira bentuknya? Dalam praktek ini, di samping penyelesaian sengketa di pengadilan, kita sama-sama juga sudah tahu ada juga undang-undang arbitrase, itu alternatif. Tapi saya lebih nyaman membicarakan topik ini di luar itu, gitu ya. Maksudnya begini. Sekarang kalau semua orang yang berperkara di pengadilan pasti ada proses mediasi, gitu ya. Walaupun sudah masuk ke institusi pengadilan, kan tujuannya memang untuk bisa selesai, kan begitu. Persoalan tidak harus melewati jenjang yang kadang-kadang agak panjang dan melelahkan, gitu ya. Nah, itu yang kalau masuk dia ke pengadilan bisa saja orang damai, ya kan? Damainya itu tidak selalu harus dilakukan, ya kan, dalam konteks, ya kan, institusi. Karena banyak juga di lapangan ini yang kita temukan, ya kan, mereka coba untuk mencari alternatif penyelesaian di luar dengan cara, misalnya, kalau namanya mediator kan bisa mediator yang ditunjuk oleh pengadilan, atau kita sepakati mediator di luar, gitu. Katakanlah kita mau selesaikan masalah itu untuk menunjuk mediator di luar, gitu misalnya, ya kan? Setelah selesai di luar, begitu, ada kesepakatan para pihak yang sudah kadung bersengketa ini bisa memilih dua opsi semua yang di pengadilan. Pertama, apakah pihak penggugat akan cabut gugatannya, kemudian perdamaian itu dituangkan dalam bentuk akte perdamaian, gitu, itu juga boleh. Karena kan pengadilan perdata itu kan pasif ya. Orang yang mengajukan gugatan boleh cabut. Ya. Asal belum masuk ke pokok perkara. Tidak perlu persetujuan kan gitu. Atau mau dikukuhkan kesepakatan itu, ya kan? Bahasa lazimnya kita sebutnya dading. Atau bandading. Jadi ada keputusan pengadilan yang isinya sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak. Yang itu. Nah, yang agak mutakhir kita lihat belakangan ini terkait dengan alternative dispute ini, kan sering juga kita mendengar sudahlah win-win solution, sering itu. Ini bahasa yang wise sekali gitu ya. Tidak ada yang merasa kalah, semua orang merasa menang gitu. Ternyata ada tren baru lagi sekarang. Ada yang disebut dengan third alternative, alternatif ketiga. Nah, ini menarik karena beberapa kali kita mencoba untuk menyelesaikan persoalan itu dengan menggunakan metode third alternative, alternatif ketiga. Kira-kira begini, bedanya win-win solution dalam tataran konsep sebenarnya kan luar biasa. Karena tidak ada pihak yang merasa dikalahkan. Tetapi in practice win-win solution itu, ini kita bicara praktek ya, cenderung pihak yang dominan lah yang mengatur rule-nya gitu. Karena biasanya kalau win-win, semua pihak diberikan menyampaikan konsep perdamaian A, konsep perdamaian pihak B, kemudian disatukan, ya kan? Nah, kadang-kadang kasus itu, ya kan, tidak semua apple to apple. Ada pihak-pihak yang secara posisi kasus sangat dominan. Dia yang menentukan rule-nya itu. Misalnya, Palit bilang kalau misalnya ada di win-win solution nih, ada yang dominan, ada yang
sifatnya kalah gitu ya. Oke. Secara kedudukan misalnya yang ya bersengketanya itu perusahaan dengan karyawannya gitu. Oke. Itu bisa nggak win-win solution atau gimana gitu? Nah, kalau perusahaan dengan karyawan kan sebenarnya ada rule-nya ya. Kan gitu ya. Tapi kadang-kadang ada power lain. Ya gitu. Iya. Banyak faktor sebenarnya di dalamnya. Maksud saya begini, kenapa ada third alternatif? Ya kan? Apa yang membedakannya? Untuk juga menghindari syarat-syarat perdamaian itu, ya kan? Dikontrol oleh orang yang dominan tadi. Punya power tadi. Muncullah ide third alternatif. Third alternatif itu begini. Dua pihak yang bersengketa itu sepakat dulu, kalau orang perang itu sepakat dulu mendirikan tenda perdamaian dulu di tengah. Senjata diletakkan, ya kan? Semua diletakkan dulu. Masuk mereka ke tenda perdamaian itu, ya kan? Dan kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk apa? Dengar dulu di pihak sebelah sampai benar-benar yang ini mengerti kenapa pihak sebelah menyampaikan argumentasi itu. Diberikan kesempatan sampai benar-benar paham. Yang pihak sebelah juga harus berani mendengar kenapa pihak B menyampaikan solusi-solusinya itu. Begitu. Jadi ada persamaan kesempatan untuk apa? Bersama-sama menemukan jalan keluar. Beda loh. Nih A, B dikompromikan. Jadilah win-win solution. Ini tidak banyak yang dikompromikan. Dia mencari alternatif yang mereka bersama-sama temukan. Ini wisdom sekali sebenarnya. Oh. Jadi ujung-ujungnya bicara wisdom sekali gitu. Memahami dulu baru dia menyesuaikan. Jadi bahasanya understanding first and then adjustment gitu. Jadi baru disesuaikan itu adjustmentnya. Apakah ada? Di Amerika sudah mulai populer sepanjang riset kami ya, yang kita lihat-lihat gitu ya, udah mulai populer begitu. Ya kan, karena inilah puncak dianggap perdamaian sehingga tidak ada intimidasi. Tidak banyak yang dikompromikan. Kadang-kadang bahasa kompromi itu ada hal-hal yang masih orang tidak puas gitu. Sebenarnya ya. Karena yang dominan lebih mudah untuk mengatur kompromi itu. Makanya ada istilah third alternative. Itu kurang lebih ini tren ya. Jadi di antara banyak alternatif itu terus terang pola kesepakatan perdamaian ini berkembang sekali, dan besok ada apa lagi kita nggak tahu, tapi sampai sekarang itu yang kita lihat perkembangan terakhir. Itu kira-kira tentang third alternative. Sip. Oke. Ilmu baru juga ya? Ya, artinya kita lawyer kan dinamis ya. Kita tidak bisa stuck di satu cara begitu. Kalau ilmunya berkembang, trennya berkembang, ya memang kita dituntut terus untuk belajar lah. Lawyer kan memang begitu ya. Oke, next. Siapa yang ketiga nih? Saya. Yang ketiga. Silakan. Ini materinya silent agreement. Kalau bahasa Indonesianya itu perjanjian diam-diam. Wih, istilah baru ya. Perjanjian diam-diam. Diam-diam bikin perjanjian. Nah, ya itu. Ya. Jadi sederhananya, perjanjian diam-diam ini adalah perjanjian yang biasa dilakukan, tetapi tidak secara tegas dimasukkan ke dalam perjanjian. Contohnya seperti ini. Ada produsen. Di Bali ini kan banyak toko oleh-oleh ya. Nah, ada produsen kerajinan pembuatan barang untuk souvenir. Kemudian ada toko oleh-oleh. Di antara mereka itu membuat suatu perjanjian yang namanya perjanjian konsinyasi istilah hukumnya. Tapi istilah umumnya itu perjanjian jual titip barang lah. Gitu. Di antara mereka ini dalam perjanjian menyepakati jangka waktu. Nah, dalam perjanjiannya jangka waktunya itu disepakati selama 3 tahun dan dapat diperbaharui kembali atau diperpanjang kembali selama 3 tahun. Namun dalam perjalanannya selama 4 tahun mereka para pihak ini seperti biasa berjalan sesuai dengan perjanjian. Artinya barang tetap dititip, tetap dijual, tetap dilakukan pembayaran selama 4 tahun. Kenyataannya perjanjian ini tidak diperpanjang. Lewat dari 1 tahun inilah perjanjian diam-diam itu sebenarnya sudah dilakukan oleh para pihak. Artinya sekalipun
Belum Oke. ada kata oke, saya perpanjang ya, kan udah lewat nih 3 tahun. Oke, Gitu. kalau gitu, kapan mulai perjanjian diam-diam itu dengan contoh tadi? Nah, kapan mulainya perjanjian diam-diam ini? Apabila telah habis jangka waktu dalam perjanjian, tetapi para pihak masih melakukan perjanjian itu. Nah, tadi kan perjanjiannya 3 tahun. 3 tahun. Sudah 4 tahun jalan. Ya. Berarti yang 1 tahun jalan itu perjanjian diam-diam. Perjanjian diam-diam. Dan itu berlaku sebagai perjanjian ya. Dan itu berlaku sebagai akhirnya perjanjian ini dianggap diperpanjang. Oh, oke. Artinya dianggap diperpanjang secara Oke. otomatis. Secara otomatis. Karena mereka lakukan. Karena mereka lakukan. Polanya masih sama. Polanya masih sama. Dibayar, Sama. dititip barangnya, ditaruh dan lain-lain. Betul. Dapat. Oke. Tadi kan perjanjian konsinyasi itu titip barang gitu ya. Anggaplah misalnya saya ini produsen souvenir, gitu patung gitu misalnya. Terus tak titip di toko A. Nah, selama tak titip itu yang tanggung jawab buat barang itu siapa? Kan saya nggak ngecek nih, saya nggak ngecek setiap hari. Misalnya barang itu hilang gitu. Apakah itu dianggap laku atau enggak sih? Hilang karena apa dulu? Karena nggak ada barangnya lagi hilang. Hilang. Maksudnya siapa punya tanggung jawab? Oh, siapa punya tanggung jawab? Punya tanggung jawab tergantung isi perjanjian, tetapi umumnya lumrahnya yang nerima barang yang punya tanggung jawab, pemilik toko artinya pemilik toko. Oke. Oke. Kita sudah 3. Sekarang rekan kita lagi satu. Wih, Komang. saya yang terakhir. Apa tadi? Dapatnya kebetulan juga perjanjian. Syarat sahnya perjanjian. Ya, Ini nyambung hukum- ya, nyambung hukum ya. banget. Ya, silakan. Karena undiannya tentang perjanjian, jadi secara ringkas saja saya ulas sahnya suatu perjanjian itu sudah tertera dalam 1320 KUH Perdata. 1320 KUH Perdata itu menyebutkan syarat sahnya suatu perjanjian yang pertama itu harus adanya kesepakatan antara para pihak. Tentunya antara para pihak yang membuat perjanjian itu menyatakan sepakat, entah 2 orang pihak atau beberapa pihak lainnya, itu yang penting di dalamnya itu sepakat. Yang kedua, pihak yang melakukan perjanjian ini, melakukan kesepakatan ini telah dinyatakan cakap secara hukum, artinya mampu melakukan suatu tindakan hukum, ya tentulah sudah dewasa dan lain sebagainya. Yang ketiga, tentu harus ada objek yang diperjanjikan. Nah, dan yang keempat, terakhir, syarat yang ditentukan dalam perjanjian itu atau yang diperjanjikan harus tidak bertentangan dengan hukum. Ini menarik nih yang terakhir ya. Ya. Yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan hukum. Ya. Apa misalnya? Misalnya kalau syarat-syarat yang diperjanjikan yang bertentangan dengan hukum, misalnya misalnya sekarang kita melakukan suatu perjanjian untuk merekayasa atau melakukan kejahatan, mencelakai orang. Walaupun dalam perjanjian itu telah disepakati yang membuat adalah cakap hukum, artinya orang dewasa. Syarat lain terpenuhi, sedangkan syarat terakhir ini tidak yang melanggar hukum, misalnya artinya kejahatan dan sebagainya, itu tidak dianggap tidak sah suatu perjanjian. Kalau misalnya, ya kan, yang buat itu belum cukup umur, seperti tadi, Ya. atau tidak cakap karena tidak mampu, Ya. mungkin karena Down syndrome, orang ya gila gitu, misalnya ini, ya kan? Apa yang terjadi dengan perjanjian yang begitu? Kalau perjanjian dilakukan oleh orang yang belum cukup umur, secara langsung itu tidak diizinkan oleh undang-undang. Tapi kalau orang yang dalam situasi yang tidak cakap, itu harus ada orang lain yang mewakili, artinya ada pengampuan di dalamnya. Artinya ada orang yang cakap yang menjadi wali sebagai menggantikan orang yang Bagaimana kalau terlanjur gitu misalnya ya, yang di bawah umur sudah kadung buat, karena dia mungkin merasa udah ngerti, tapi secara aturan umur belum memenuhi, ya kan? Apa yang terjadi kalau ada situasi begitu? Jadi kalau begini, kalau misalnya subjeknya
yang tidak cakap dalam perjanjian sudah melakukan perjanjian, berarti perjanjian tersebut dapat Subjek itu maksudnya orangnya gitu ya? ya, Melakukan. orang yang Oke. melakukan perjanjian, misalnya di bawah umur atau tidak cakap dalam bertindak hukum, itu perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Kalau objeknya dalam perjanjian ini yang tidak sesuai, artinya melanggar aturan hukum, maka perjanjian Kayak tersebut kejahatan tadi. ya, kejahatan Penjahat dan dengan sebagainya. penjahat sepakat. Dengan penjahat mencelakai orang dan lain sebagainya, itu perjanjian tersebut dapat batal demi hukum. Apa bedanya beli batal demi hukum dapat dibatalkan? Nah, kalau misalnya batal demi hukum, perjanjian itu dianggap tidak ada. Tidak pernah ada perjanjian itu, batal demi hukum. Oke, saya Ya. pernah mendengar katakanlah penjudi dengan penjudi buat Ya, perjanjian. Walaupun perjanjian itu sah secara mekanisme, tapi perjanjian itu melanggar satu ketentuan dari asas pasal tadi, perjanjian itu dianggap tidak ada, tidak Oke. pernah ada kalau melanggar objek dari perjanjian tersebut. Oke. Nah, kalau misalnya penjajah melanggar subjeknya atau orangnya, dapat dibatalkan tentunya melalui mekanisme, entah itu mekanisme pengadilan dan lain sebagainya. Nah, beli subjeknya sudah dewasa, Ya. terus mereka sepakat yang diatur tidak melanggar hukum, tapi nggak pakai materai. Oh, ini banyak terjadi Nah. di masyarakat. Kadang masyarakat cenderung bilang gini, ini perjanjiannya sudah ada materai loh. Sah enggak itu? Nah, Enggak pakai materai. Ini udah ada materai loh. Ini sah ini Pak. Ini saya buat kwitansi perjanjian dan sebagainya. Ini udah ada materai loh. Gitu. Ada juga yang bilang ini nggak ada materai loh. Bisa dipakai enggak Pak? Gitu. Sebenarnya materai itu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 85 itu dimaksudkan ke dalam biaya materai. Samalah halnya dengan pajak. Pajak seperti kita bayar pajak bangunan, pajak motor atau lain sebagainya. Nah, biaya materai ini sebagai pajak dokumen yang dibebankan oleh negara sebagai kas masuk ke negara. Nah, misalnya suatu perjanjian yang sudah sah secara syarat tadi, syarat 4 syarat tadi, ya salah suatu perjanjian. Nah, kemudian apabila belum memiliki berisi materai di dalamnya, jadi materai itu bisa dibayarkan kemudian. Artinya Belakangan ditempel maksudnya. ya materai. Setelah surat perjanjiannya ini ditandatangani, kemudian materainya nyusul itu boleh. 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 Asalkan tujuan dari suatu perjanjian, kenapa mekanisme dibuatnya suatu perjanjian itu ada legalitasnya, ada hitam di atas putihnya, seperti itu kan. Ini sebenarnya berlaku untuk pembuktian di pengadilan atau di mana gitu loh. Menjadi legalitas. Menjadi suatu surat yang menjadi legalitas antara para pihak yang melakukan perjanjian. Nah, kemudian kalau misalnya dari misalnya belum diisi materai, kemudian perjanjian tersebut digunakan sebagai alat bukti, entah itu sebagai bukti surat dan lain sebagainya, itu sebelum digunakan itu harus disertakan biaya materai dulu. Berarti materai bukan benda yang mengesahkan. Bukan benda yang sah tidaknya sebuah perjanjian. Ya, jelas dalam asas 1320 KUH Perdata sahnya itu melalui asas yang syarat-syarat yang disebutkan tadi, bukan dari materainya. Materainya adalah merupakan beban biaya materai pajak. Gitu. Nah, ada yang menarik lagi. Bagaimana ketika era sekarang ini? Tentu tahu kan? Ini Ya. perjanjian digital. Ya, perjanjian digital. Sekarang kita tinggal secara digital, tinggal klik tanpa materai kan? Tanda tangannya di situ juga. Ya, di situ Diakui trace juga. secara digital itu diakui. Undang-undang IT, undang-undang kita upgrade dari asas perjanjian sudah besar sekali. Berubah. Tatanan masyarakat juga sudah berubah kan. Sekarang banyak jual beli online, digital semua gitu. Jadi banyak orang takut nih, nggak ada materainya gimana gitu kan. Jadi nggak usah khawatir. Asalkan asas yang tadi terpenuhi, keempat unsur dari asas tersebut terpenuhi. Misalnya di kemudian hari ada masalah dengan perjanjian ini, ya tentunya
kita bisa, kalau itu menjadi bukti ke pengadilan, tentunya biaya materainya bisa kita taruh sebelum persyaratan itu dijadikan bukti. Oke, itu tadi rekan-rekan akses legal, kita sudah simulasi dengan permainan begitu. Setidaknya ada 4 topik yang menurut saya menarik ya. Ya kan, ini kadang-kadang kita sebagai masyarakat kan tidak selamanya paham apa sih sebenarnya makna itu. Dan mudah-mudahan topik-topik yang kita bahas tadi begitu bisa memberikan sumbangsih, minimal kita lebih memahami. Karena memang kita sadari hukum itu dinamis ya kan? Dan hukum itu ya kan layaknya diketahui oleh masyarakat karena dia mengikat masyarakat luas. Jadi begitu. Terima kasih teman-teman semua, rekan-rekan semua. Kita akan tutup sekali lagi, ya kan, untuk bangsa kita, ya kan, kepatuhan kita terhadap hukum mungkin wujud penghormatan kita sebagai orang legal, gitu ya, ya kan. Inilah bentuk yang kita bisa sumbangkan menyambut proklamasi yang spesial yang ke-75. Mari kita akhiri dengan pekik merdeka. Indonesia merdeka. Ya, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Merdeka, merdeka, merdeka.